Shalom pemirsa, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 dengan judul Hukum Perjanjian. Dan ayat intinya terdapat di Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9 bunyinya, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Saudara-saudaraku, di dalam Mazmur 23 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Allah ingin menuntun kita. Dia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudaraku, Allah tidak pernah mau membawa kita tersesat. Allah menyediakan jalan yang aman untuk perjalanan rohani kita selama hidup. Pertanyaannya, apakah jalan kebenaran yang aman itu? Saudara-saudaraku, di dalam kitab Mazmur pasalnya yang lain, penulis pemazmur yang lainnya mengatakan ataupun menjawab di dalam 119, Mazmur 119 ayat 35 dan juga ayatnya yang ke-172. Di situ dikatakan, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Lalu di ayat 172 dikatakan, biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu itu adalah benar. Saudara-saudaraku, hukum Allah itu aman. Hukum Allah itu adalah jalan yang kokoh supaya kita dapat melewati rawa berbahaya dalam keberadaan manusia. Saudara-saudaraku, pelajaran kita pada pekan ini berpusat pada hukum Allah dalam perjanjian Sinai. Dan sekilas pelajaran kita pekan ini adalah, apakah maksudnya pemilihan orang Israel? Bagaimana pemilihan Israel sama dengan kita? Bagaimana penting hukum itu dalam perjanjian? Apakah perjanjian itu tidak bersyarat? Lalu yang berikut, mengapa penurutan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hubungan perjanjian? Baik, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kembali Bapa, kami akan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Oleh karena itu Tuhan, kami mau kiranya urapan Roh-Mu yang kudus boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu, judulnya Pemilihan Bangsa Israel. Saudara-saudaraku, tradisi Yahudi mengajarkan bahwa Allah membuat perjanjian dengan orang Israel oleh karena bangsa-bangsa lain menolaknya. Meskipun tidak ada bukti Alkitabiah, tidak ada bukti kitab suci untuk hal tersebut. Akan tetapi saudara-saudara, itu dapat menolong kita mengambil satu poin bahwa apapun alasan Allah memilih bangsa Israel, bukanlah karena mereka pantas mendapatkan penghormatan dan juga karena keistimewaan daripada bangsa Israel. Mereka tidak memilih jasa yang membuat mereka layak mendapat kasih dan pilihan Allah atas mereka sebagai umatnya. Mereka jumlahnya sedikit. Mereka adalah satu kelompok dari satu suku budak. Dan secara politik dan militer bangsa Israel itu sangatlah lemah. Ditambah lagi saudara-saudara, dari segi budaya dan agama, mereka ini adalah bangsa yang campuran, tidak memiliki pengaruh yang besar. Jadi saudara-saudaraku, dasar pemilihan mereka itu sesungguhnya terletak pada kasih dan karunia daripada Allah. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, untuk apa Allah memilih bangsa Israel? Apakah untuk menebus, sementara orang yang lain yang tidak dipilih ditolak dan hilang? Saudara-saudara, apakah bangsa Israel ini dipilih oleh karena mereka untuk hal yang lain? Saudara-saudara, bangsa Israel dipilih untuk menjadi alat untuk memberikan kepada dunia apa yang telah diberikan kepada mereka. Dan itu kita bisa dapat mengerti bila mana kita membaca di dalam Keluaran 19 ayat 6, Yesaya 56 ayat 7, dan juga Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-9. Jadi saudara-saudaraku, tujuan pemilihan orang Israel bukan untuk membawa bangsa Israel, bangsa Ibrani ke dalam satu kelompok yang menyendiri,
menumpuk janji keselamatan dan penebusan untuk diri mereka sendiri. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Israel Allah harapkan untuk menjadi alat oleh mana penebusan itu dapat dikenal oleh bangsa lain. Saudara-saudara, jika kita percaya bahwa Kristus mati untuk semua manusia, sebagaimana Ibrani pasal 2 ayat 9 mengatakannya, maka penebusan yang ditawarkan Allah kepada orang Israel ditawarkan juga kepada seluruh dunia. Dan sebagai anggota gereja Masehi Advent hari yang ke-7, kita percaya bahwa kita ini adalah Israel modern yang dipanggil Allah untuk memberitakan pekabaran penebusan dalam konteks pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah yang dapat kita lakukan untuk memajukan pekerjaan di mana kita telah dipanggil untuk mengerjakannya? Saudara-saudaraku, pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu, untuk apa Allah memilih bangsa Israel dan juga saudara dan saya. Saudara-saudara, Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi alatnya dalam memberitakan pekabaran penebusan kepada seluruh dunia. Begitu juga Allah memilih saudara dan saya sebagai Israel rohani. Pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin dengan judul Ikatan yang Mengikat. Di dalam Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-13 di situ dikatakan, dan Ia Allah memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan Ia menuliskannya pada 2 loh batu. Saudara-saudara, walaupun perjanjian itu adalah perjanjian kasih karunia, tetapi kasih karunia sendiri bukanlah izin untuk melanggar. Kasih karunia hanyalah hasil dari kebaikan Allah yang dilimpahkan tanpa jasa kepada manusia, kepada mereka yang masuk dalam hubungan kasih dengan Allah. Jadi, saudara-saudaraku, perjanjian dan hukum keduanya tidak dapat dipisahkan. Kalau kita baca di Ulangan 4 tadi ayat 13, begitu erat ikatan hukum dan perjanjian di dalam ayat tersebut. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan betapa mendasarnya hukum terhadap perjanjian tersebut. Saudara-saudara, jika kita mengerti perjanjian itu adalah sebuah hubungan, maka sejumlah peraturan, sejumlah batasan-batasan harus terlihat di dalam sebuah perjanjian, termasuk di dalam perjanjian kasih karunia. Saudara, coba pikirkan berapa lama pernikahan, persahabatan, ataupun kemitraan bisnis akan bertahan jika tidak ada batasan-batasan, jika tidak ada aturan-aturan. Itulah sebabnya saudara-saudara harus ada batasan-batasan, harus ada garis, harus ada peraturan yang ditetapkan. Hanya melalui jalan ini satu hubungan dapat dipertahankan. Dan saudara-saudaraku, faktanya kata-kata seperti Taurat di dalam Mazmur 78 ayat 10, kata-kata seperti ketetapan-ketetapan di dalam Mazmur 50 ayat 16, peringatan-peringatan dalam Mazmur 25 ayat 10, lalu tita-tita di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-18, dan juga firman Tuhan di dalam Ulangan 33 ayat 9 dapat didapati sama atau sangat dekat bila dihubungkan dengan kata perjanjian. Dan itu saudara-saudara terbukti bila mana kita membaca di dalam Yeremia pasal 11 ayat 3, 6, dan 8. Di situ disebut dengan perkataan-perkataan perjanjian ini. Di mana itu adalah maksudnya perkataan-perkataan daripada hukum, perkataan-perkataan dari ketetapan, peringatan, dan juga perkataan-perkataan daripada tita-tita Allah. Jadi saudara-saudaraku, pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin. Mengapa perjanjian dan hukum merupakan ikatan yang mengikat? Saudara-saudaraku, perjanjian dan hukum merupakan ikatan yang mengikat karena perjanjian itu adalah sebuah
hubungan, di mana di dalam sebuah hubungan peraturan atau hukum itu harus terlihat. Selanjutnya pelajaran hari Selasa, pelajaran yang ketiga, judulnya hukum dalam perjanjian. Saudara-saudaraku, kata Ibrani Torah diterjemahkan hukum Taurat di dalam Alkitab kita, itu artinya ajaran atau instruksi yang merujuk kepada petunjuk-petunjuk Allah. Apakah itu moral, apakah itu petunjuk sipil, sosial, ataupun petunjuk di dalam beragama. Dan semua itu adalah nasihat bijaksana yang penuh kasih dari Allah kepada umatnya, agar mereka dapat mengalami kehidupan yang berlimpah secara fisik dan juga rohani. Tidak heran saudara-saudaraku, pemazmur menyebut di dalam Mazmur 1 ayat 2, orang yang berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Lalu pertanyaannya, saudara-saudaraku, mengapa Allah menyediakan begitu banyak petunjuk, banyak hukum bagi orang Israel? Dalam cara apakah petunjuk-petunjuk ataupun hukum itu berguna untuk kebaikan mereka? Saudara-saudara, fungsi hukum dalam perjanjian adalah menyediakan petunjuk untuk kehidupan baru bagi manusia sebagai pasangan dalam perjanjian itu. Ya, pasangan Allah di dalam perjanjian itu. Saudara-saudara, hukum memperkenalkan kepada saudara dan saya sebagai peserta di dalam perjanjian itu kehendak Allah. Hukum itu memperkenalkan kehendak Allah, memperkenalkan perintah-perintah Allah dan juga kehendak Allah yang lain. Saudara-saudara, hukum dalam kehidupan nyata dari hubungan perjanjian menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengikuti cara-cara dunia. Kita tidak dapat hidup hanya oleh karena hukum alam, hanya karena kebutuhan-kebutuhan manusiawi, hanya karena kerinduan-kerinduan, atau bahkan hubungan sosial, politik, dan juga kebutuhan ekonomi saja. Saudara-saudara, kita harus menjadi umat kudus Allah. Kita harus menjadi umat daripada kerajaan imam. Dan kita harus menjadi harta khusus melalui penurutan tanpa kompromi pada kehendak yang dinyatakan Allah, yang membuat perjanjian dalam sebuah kehidupan kita, di dalam semua aspek kehidupan kita. Pelajaran penting yang ketiga, pelajaran penting hari Selasa, mengapa dan untuk apa hukum itu ada di dalam perjanjian? Saudara-saudaraku, hukum itu ada di dalam perjanjian karena hukumlah yang menyediakan petunjuk kehidupan baru bagi manusia sebagai peserta perjanjian untuk menjadi umat kudus Allah. Pelajaran berikut, pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu, judulnya Stabilitas Hukum Tuhan. Saudara-saudaraku, kebenaran apakah yang diajarkan oleh kehadiran hukum Allah dalam hubungan perjanjian sehubungan tentang sifat daripada Allah? Saudara-saudaraku, sebagaimana yang kita tahu bahwa hukum Allah itu adalah pernyataan kehendaknya secara lisan atau tertulis. Dan hukum itu adalah salinan daripada karakter Allah. Hukum Allah itu adalah keberadaannya dalam perjanjian yang memastikan kita tentang sifat keabadian dan keteguhan daripada Allah kita. Saudara-saudaraku, ada seorang hamba Tuhan. Dia menulis di dalam sebuah buku Dimension in Salvation, halaman 143, yaitu Walter Beach. Dan kutipannya ini saya sangat senang. Ya, dikatakan di situ bahwa kepastian bahwa Allah dapat dipercaya dan dapat diandalkan terletak pada kebenaran bahwa Allah adalah Allah yang berperaturan. Saya mau ulangi lagi kutipan ini yang disebut oleh hamba Tuhan ini. Kepastian bahwa Allah dapat dipercaya dan dapat diandalkan terletak
pada kebenaran bahwa Dia atau Allah adalah Allah yang berperaturan. Artinya apa, saudara-saudara? Bila mana ada orang yang tidak berperaturan, artinya orang itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Selanjutnya kutipan itu mengatakan bahwa kehendak dan juga hukumnya itu adalah satu. Ya, sekali lagi, kehendak dan hukumnya itu adalah satu. Karena itu hukum Allah itu tidak pernah berubah-ubah. Itulah dia judul sekolah sahabat kita pada hari Rabu, stabilitas hukum Tuhan. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, jika hukum Allah tidak dapat menyelamatkan seseorang dari dosa, mengapa Allah menaruh hukum ini menjadi bagian dari perjanjian tersebut? Saudara-saudara, satu hubungan menuntut persetujuan dan keharmonisan. Saya ulangi, saudara-saudara, satu hubungan itu menuntut yang namanya persetujuan dan juga keharmonisan. Saudara-saudara, karena Allah bukan hanya pencipta dunia, tetapi juga pengatur moral, maka hukum penting untuk kebahagiaan makhluk ciptaannya, agar makhluk ciptaannya itu hidup selaras dengan kehendaknya. Saudara-saudara, hukum Allah itu adalah pernyataan kehendaknya, di mana itu adalah undang-undang daripada pemerintahan Allah. Saudara-saudaraku, benar, tujuan hukum bukanlah untuk menyelamatkan, tetapi untuk menyatakan tugas kita kepada Allah. Sebagaimana 10 hukum katakan di dalam hukum pertama sampai hukum yang keempat. Lalu yang berikut, hukum itu juga menyatakan tugas kita kepada sesama manusia. Hukum kelima sampai hukum yang ke-10. Dengan kata lain, saudara-saudara, hukum menyatakan cara hidup yang Allah desain untuk dihidupkan oleh saudara dan saya sebagai anak-anak perjanjiannya, untuk kebahagiaan dan juga kebaikan bagi kita. Pelajaran penting hari Rabu, mengapa hukum Allah itu stabil, tidak berubah-ubah. Saudara-saudaraku, hukum Allah itu stabil, hukum Allah itu tidak berubah-ubah. Karena hukum Allah merupakan salinan karakter Allah dan keberadaan Allah yang abadi dan teguh. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul jika. Saudara-saudara, bila mana kita membaca Kejadian 18 ayat 19, Kejadian 26 ayat 4 dan 5, lalu Keluaran 19 ayat 5, dan juga Imamat 26 ayat yang ketiga. Ayat-ayat ini mengajarkan kita mengenai sifat daripada perjanjian, di mana Allah mengharapkan satu gaya hidup penurutan sebagai salah satu aspek mendasar daripada perjanjian. Lalu di dalam Keluaran 19 ayat 5, di situ dikatakan di dalam sekolah sahabat kita, jikalau kamu menurut. Ini memang terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris, karena di dalam bahasa Inggris di situ dikatakan if you will obey, will obey. Jadi saudara-saudara, jika kita menurut, nah itulah sebabnya judul pelajaran sekolah sahabat hari Kamis ini jika. Jadi saudara-saudara, aspek bersyarat dalam perjanjian itu, jika kita menurut, itu tidak dapat disangkal. Meskipun perjanjian diberikan melalui kasih karunia. Meskipun perjanjian itu merupakan pemberian, tetapi saudara-saudara, janji perjanjian itu bukanlah tanpa syarat. Dan perjanjian itu sama seperti keselamatan. Tidak pernah menghilangkan kehendak bebas. Allah tidak memaksa kita. Allah tidak memaksa orang ke dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Dia. Allah tidak memaksa sebuah perjanjian kepada manusia. Tapi Allah mengaruniakan perjanjian dengan bebas kepada semua orang. Dan setiap orang itu diundang untuk menerima akan perjanjian tersebut. Dan ketika seseorang itu menerima perjanjian, maka kewajiban akan mengikutinya. Bukan sebagai jalan untuk memperoleh berkat perjanjian, tetapi sebagai manifestasi lahiriah setelah menerima berkat-berkat perjanjian. Jadi saudara-saudara, penurutan itu merupakan ekspresi dari bagaimana rasanya diberkati oleh Allah. Penurutan bukan untuk memperoleh berkat-berkat
di mana Allah sepertinya berkewajiban untuk memberikan kepada kita karena kita ini menurut. Penurutan itu menciptakan lingkungan di mana berkat-berkat dapat diwujudkan. Lalu kalau kita baca di dalam Ulangan 5 ayatnya yang ke-33, Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-33, di situ dikatakan begini. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saudara-saudara, ayat ini tidak berbicara bahwa jika seseorang menurut maka orang itu akan menerima berkat-berkat. Sehingga sekali lagi berkat-berkat itu sepertinya adalah satu kewajiban yang Tuhan harus berikan kepada orang-orang. Tetapi ayat ini berbicara bahwa berkat-berkat itu adalah hasil karena penurutan, di mana penurutan itu membuka jalan bagi Allah untuk membawa berkat-berkat kepada orang yang menurut di dalam perjanjian tersebut. Jadi pelajaran penting yang terakhir, pelajaran penting hari Kamis, apakah hasil jika kita menuruti perjanjian Allah? Hasil dari menuruti perjanjian itu adalah membuka jalan bagi Allah untuk apa? Membawa berkat-berkat iman kepada kita. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih satu pelajaran yang begitu indah pada hari Sabat ini, di mana kami diingatkan tentang hukum yang mengikat atau saling mengikat dengan perjanjian, di mana hukum ini akan menyediakan jalan bagi kami supaya kebahagiaan dan kebahagiaan itu boleh menjadi bagian kami. Bapa di surga, biarlah dengan urapan Roh-Mu yang kudus, kami umat-umat-Mu boleh dapat menurut dengan melakukan segala hukum-Mu, segala perintah-Mu. Karena penurutan itulah yang akan membuka jalan bagi Engkau untuk membawa berkat-berkat iman kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati para pemirsa yang telah menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.